Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang 5 fakta seputar Santo Fransiskus dari Assisi. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Setiap tanggal 4 Oktober, Gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Assisi, pelindung negara Italia dan juga tokoh ekologi. Berikut fakta-faktanya. Yang pertama, Santo Fransiskus berasal dari keluarga kaya. Fransiskus lahir sekitar tahun 1181 sebagai anak dari keluarga yang cukup berada di Assisi, Italia. Ayahnya Pietro adalah seorang pengusaha kain sutra yang cukup sukses dan ibunya Pica seorang wanita dari Prancis. Saat Fransiskus dibaptis, sang ibunda memberi nama Giovanni atau Yohanes, tetapi sang ayah memanggilnya Francesco. Sebagai pemuda belia, Fransiskus muda menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang bersama kawan-kawannya dan menikmati hidup sebagai pemusik troubadour, jenis musik yang berkembang dari Prancis Selatan pada abad ke-11. Yang kedua, Santo Fransiskus mengalami penampakan Tuhan. Hidup Fransiskus mulai berubah saat dia menjadi tahanan perang. Saat Fransiskus ikut berperang melawan kota Perugia, Italia pada tahun 1202, dia ditangkap dan ditawan. Di dalam penjara, Fransiskus mulai merenungkan arti hidupnya. Setahun kemudian dia dibebaskan dan kembali ke Assisi dan jatuh sakit. Situasi hidupnya perlahan berubah dan Fransiskus menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Pada tahun 1205, saat Fransiskus berdoa di Kapel San Damian di luar kota Assisi, Fransiskus melihat penampakan Tuhan Yesus yang berkata, Fransiskus, Fransiskus, pergilah dan perbaikilah rumahku yang rusak. Awalnya Fransiskus mengira bahwa dia dipanggil untuk memperbaiki Kapel San Damian, tetapi pada akhirnya Fransiskus mengerti bahwa dia dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga, Santo Fransiskus menolak warisan dari orang tuanya. Fransiskus memulai kehidupan membiaranya sebagai pendoa dan hidup dalam kesederhanaan. Saat mengetahui hal ini, sang ayah menyeret Fransiskus di hadapan uskup Assisi untuk memaksanya kembali pulang ke rumah orang tuanya. Namun rupanya Fransiskus menolak dan memutuskan untuk memutus hubungannya dengan sang ayah dan menolak semua warisan keluarganya. Cerita klasik mengatakan pada saat itu, Fransiskus melepas semua pakaian miliknya sebagai simbol lepasnya ikatan hidupnya akan hal-hal duniawi. Fransiskus kemudian memilih hidup dalam kemiskinan dengan mengenakan pakaian berwarna coklat yang sama dengan warna tanah sebagai simbol kerendahan hati dan memakai ikat pinggang dari tali. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi dari spiritualitas keluarga besar Fransiskan di seluruh dunia. Yang keempat, Fransiskus hanya seorang pendoa, bukan seorang imam. Tergerak oleh perintah Tuhan untuk mewartakan Injil, Fransiskus memulai karya pewartaannya sekitar tahun 1208. Karena cara pewartaannya yang mampu menyentuh dan dengan teladan hidupnya yang miskin, banyak orang mulai mengikuti Fransiskus. Pola hidup yang tidak biasa pada waktu itu dan juga pewartaan yang dilakukan oleh Fransiskus yang bukan seorang imam mendatangkan pertanyaan dari otoritas gereja. Pada tahun 1209, Fransiskus mulai membentuk peraturan dasar bagi para saudaranya dan meminta pengakuan gereja atas komunitas yang didirikannya. Proses pengakuan ini terbilang cukup memakan waktu yang lama. Kemudian tahun 1223, Paus Honorius III memberi persetujuan dan pengakuan akan komunitas yang didirikan Fransiskus dan saudara-saudaranya. Komunitas yang dibangun Santo Fransiskus ini kemudian dikenal sebagai Ordo Fratrum Minorum atau OFM, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal Ordo Saudara Dina. Yang kelima, orang kudus pertama yang mengalami stigmata. Hidup Santo Fransiskus dipenuhi dengan banyak kisah yang menarik. Tidak hanya sebagai pewarta Injil yang ulung, Santo Fransiskus juga banyak melakukan mukjizat dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang. Setahun sebelum Fransiskus meninggal, Santo Fransiskus menerima stigmata.
Fransiskus menjadi orang kudus pertama yang menerima karunia ini. Setelah mengalami stigmata, kondisi kesehatannya semakin menurun. Tanggal 3 Oktober 1226 di Assisi, Santo Fransiskus wafat. 2 tahun kemudian, Paus Gregorius ke-9 menyatakan Fransiskus sebagai seorang santo. Bersama dengan Santa Katarina Siena, Fransiskus menjadi santo pelindung negara Italia. Karena kecintaannya pada lingkungan hidup dan binatang, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Santo Fransiskus sebagai pelindung ekologi pada tahun 1979. Selain kelima fakta sebelumnya, berikut salah satu doa yang terkenal dari seorang Santo Fransiskus. Doa Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Fransiskus Assisi mengalami perjuangan panjang untuk mengenal cinta kasih Kristus. Dia hidup dalam pesta pora, kemabukan, dan hawa nafsu, namun tidak menemukan kedamaian. Semuanya berakhir dengan kehampaan, kelimpahan yang dinikmati adalah kekosongan. Hingga berjumpa dengan seorang kusta yang memohon belas kasih, kemudian diberikan hartanya dan diciumnya si kusta itu dan hatinya mengalami damai. Fransiskus Assisi membuka hati pada kehadiran Tuhan dalam diri seorang miskin dan kusta. Hati Fransiskus terbuka kepada Tuhan yang terus membimbingnya. Dia meninggalkan segala kemewahan dunia, mengikuti suara, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Dia hidup miskin, menolak harta warisan orang tua, dan hidup dengan mengandalkan belas kasih Tuhan. Dia bersama dengan para pengikut mendirikan Ordo Saudara Dina. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Marilah menjadi pembawa damai bagi Allah dan ciptaannya dengan kerendahan hati. Kemiskinan dan pengosongan diri Yohanes Pembaptis dan Santo Fransiskus Assisi, hanya pada Tuhan Yesus kita menyembah, percaya, berharap, dan mengasihi karena Dia adalah Raja Damai. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.